Pemirsa, hari ini saya berada di kebun saya. Saya hari ini akan membahas mengenai tanaman philodendron yang berkhasiat untuk menyerap gas-gas beracun yang ada di sekitar kita. Pemirsa, tanpa kita sadari, gas-gas beracun itu ada di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita, bahkan mungkin ada di dalam rumah kita. Jadi zat-zat beracun itu dari mana, pemirsa? Zat-zat beracun itu bisa dari terbawa oleh misalkan dari asap kendaraan bermotor, bisa dari asap rokok ya pemirsa. Kemudian dari alat-alat mebel yang menggunakan pengawet seperti formaldehid, kemudian ada juga silen ya. Jadi zat-zat beracun itu terbawa atau terdapat pada material-material bahan-bahan untuk membuat, bisa juga dari cat rumah ya, cat tembok, bisa dari mebel ya, dan juga dari asap-asap yang dikeluarkan oleh asap kendaraan bermotor, dari asap pembakaran, dan bahkan juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti bengkel ya dan sebagainya. Pemirsa, hari ini saya akan membahas mengenai tanaman philodendron yang berkhasiat untuk menyerap zat-zat beracun yang ada di udara sekitar kita. Pemirsa, ini yang pertama ini adalah philodendron mayoi. Ini pemirsa, philodendron mayoi ini sudah besar dan saya rambatkan dengan turus ya. Nah, itu pemirsa. Nah, kemudian philodendron bolermak. Kemudian ini adalah philodendron ducklot. Dan ini adalah sejenis syngonium ya pemirsa, ini sejenis syngonium ya. Dan ini ada ini syngonium, namanya syngonium mango ya, masih kecil ya pemirsa ini. Kemudian ini adalah epipremnum ya, philodendron epipremnum, ini sirih gading gold ya. Kemudian ini adalah philodendron michan. Philodendron michan ini juga dia merambat ya pemirsa, itu bisa digantung ya. Kalau di sini saya rambatkan aja dengan turus ini ya. Kemudian ini ada juga sejenis dari ini sejenis syngonium ya pemirsa, tapi saya lupa ini idenya apa ini. Ini juga syngonium gold. Nah, syngonium gold ya. Dan ini juga syngonium ya, ini syngonium jenis yang syngonium pink. Nah, itu pemirsa syngonium pink. Ini juga jenis syngonium, juga besar ya pemirsa, saya rambatkan ini dengan turus juga nih. Nah, tanaman-tanaman ini pemirsa tinggal kita pilih, kemudian kita kemas ya sebagai tanaman indoor ya, membersihkan udara di dalam ruang kita, mungkin dalam ruang tamu ya, atau ruang tengah ya, ruang keluarga ya pemirsa. Dan ini juga jenis syngonium ya, ini syngonium batik. Dan yang ini adalah jenis dari monstera, ini monstera rapidopora pertusa ya. Dan ini pemirsa, ini adalah monstera adansoni atau janda bolong ya. Ini sudah tinggi dan saya rambatkan juga dengan turus. Kemudian ini adalah
Philodendron Green Majesty ya, Green Majesty. Yang ini yang besar nih adalah Philodendron Celum, Philodendron Celum atau Philodendron jari. Jadi saya kalau lagi mood pemirsa, ini saya bersihkan tanamannya ya, saya taruh di ruang keluarga ya, di sudut ruangan, membuat nyaman, membuat indah, dan juga membersihkan udara kita. Nah, ini ya, pemandangan yang segar ya pemirsa tuh ya. Nah, dan ini adalah yang hijau-hijau lebat ya, ini adalah Philodendron gloriosum. Ini masih mahal pemirsa harganya, kalau sekarang ini masih diburu oleh kolektor-kolektor tanaman hias nih, Philodendron gloriosum ya. Ini kemudian ini adalah Philodendron melanochrysum. Ini juga mahal nih pemirsa nih. Ini masih juga menjadi primadona nih, Philodendron melanochrysum. Nah, dia merambat ya, daunnya yang eksotis. Nah, itu ya. Oh ya. Kemudian ini adalah Monstera Peru pemirsa, ini Monstera Peru ya. Nih ya. Ini juga masih banyak diburu oleh kolektor tanaman hias pemirsa, karena ini masih jarang ya. Kemudian ini adalah Philodendron heartleaf. Ini bentuk jantung daunnya pemirsa, makanya dikatakan Philodendron heartleaf nih ya. Daunnya hijau segar tuh. Ini juga merambat ya. Nih ya. Kemudian selanjutnya ini pemirsa, ini adalah jenis Monstera. Ya, ini yang sekarang lagi ngetren, ini Monstera King ya, atau Monstera deliciosa King. Daunnya hijau segar ya. Ini juga masih lumayan mahal pemirsa harganya ini. Jadi ini berbeda dengan Monstera yang lain, dia daunnya lebih tebal, kemudian dia daunnya itu pecah-pecah ya, sobek-sobeknya banyak ya pemirsa. Kemudian daunnya lebar ya. Nah, kemudian ini juga Monstera ya. Nah, ini jenis Monstera Rapidopora pertusa ya. Saya rambatkan, ini sudah tinggi pemirsa, pakai turus ya, dia merambat gitu aja ya, tuh bagus banget tuh dekorasi ya. Saya kemas dengan pot keramik ya yang tinggi itu sesuai dengan besar tanamannya ya. Dan ada juga nih jenis Philodendron yang lain, ini pemirsa saya nggak tahu idenya ini ya. Ini hijau seger juga nih. Nah, ini yang besar nih. Oh ya. Itu Philodendron apa saya lupa idenya nih pemirsa ya. Dan ini ada jenis juga Syngonium ya ini. Syngonium. Ini juga Rapidopora pertusa ya ini. Tuh hijau-hijau ya, seger ya. Tuh. Ini kumpul lemak tadi ya. Kemudian ini ada Monstera borsigiana ya. Berbeda dengan Monstera King ya pemirsa. Monstera borsigiana ini daunnya lebih kecil ya. Sobekan daunnya itu lebih sedikit, kemudian daunnya itu agak bulat ya. Dan ini ruas batangnya ya, itu lebih panjang daripada yang Monstera King. Dia juga ini merambat ya. Ini juga Monstera borsigiana. Nah, itu dia merambat. Sudah tinggi dia merambat pemirsa. Kalau tidak merambat dia akan
tumbang ya gitu ya. Jadi akar philodendron itu ada akar, tiap ruasnya itu keluar akarnya, kemudian tiap ruas juga keluar tunasnya, ada akar serabut dan juga ada akar nafas yang untuk menempel di pohon atau menempel di benda-benda yang lain seperti kayu ya misalnya. Nah, kemudian ini jenis philodendron yang merambat pemirsa, ini adalah philodendron Brazil ya. Ini daunnya hijau, kemudian ciri khasnya adalah terbelah di tengah dengan warna kuning ya. Philodendron Brazil. Dan ini yang terakhir adalah ada sirih gading ya, ini udah biasa ya mungkin ya pemirsa. Ini sirih gading apa yang totol-totol ini ya, warna seger kali ya. Nah, ya pemirsa, ini adalah video kami hari ini. Jadi silahkan pemirsa tekan like, subscribe dan komen, bunyikan loncengnya supaya nanti bila saya update video terbaru, pemirsa akan mendapatkan video saya yang pertama kali. Sekian, terima kasih.